Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit yang namanya corona. Amin. Oke teman-teman, untuk video yang kali ini saya akan membahas salah satu band terkenal asal Britania Raya, yaitu Queen. Nah teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya band Queen ini. Tetapi apakah teman-teman sudah tahu sejarah tentang terlahirnya Queen ini? Oke teman-teman, kita langsung saja membahas band Queen. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar band ini, dan lagu-lagunya pun mungkin sering juga kita dengarkan seperti We Are The Champion, kemudian We Will Rock You, kemudian Bohemian Rhapsody. Itu adalah lagu-lagu yang sampai saat ini masih enak didengar oleh telinga-telinga pencinta musik pastinya. Awal mula Queen muncul pada tahun 1968 saat dua orang pelajar di London Imperial College, Brian May dan Tim Stovall, ingin ngeband. Nah, mereka berdua, Brian May dan Tim Stovall ini, mengiklankan di papan pengumuman yang ada di kampusnya tentang pencarian drummer untuk bandnya. Salah satu syarat drummer yang mereka cari antara lain memiliki style seperti Ginger Baker. Nah, pada saat itu, iklan yang dipasang itu menarik salah satu pemuda yang bernama Roger Meadows Taylor untuk mengikuti audisi tersebut. Dan bagusnya, si Roger ini lolos sebagai pemenangnya. Nah, kemudian grup ini bernama Smile. Singkat cerita, Freddie Mercury bergabung dengan band Smile ini. Pada saat yang hampir bersamaan, Tim Stovall mengundurkan diri dari Smile dan bergabung dengan grup Humpy Bong. Frederick Bulsara, teman kuliah dari Tim Stovall di Ealing College of Art, kemudian bergabung. Disinilah di mana awal mula Queen didirikan. Frederick Bulsara mengganti namanya menjadi Freddie Mercury dan nama band diubah menjadi Queen. Nah, sedikit informasi bagi teman-teman semua, Queen adalah salah satu kelompok musik yang beraliran rock dari Britania Raya yang berjaya di tahun 1970-an sampai 90-an. Bahkan sampai sekarang pun masih kita kenal, terutama lewat lagu-lagunya seperti Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, dan We Are The Champion. Lagu-lagu ini atau lagu-lagunya masih sering kita dengarkan. Apalagi We Are The Champion. Sering kalau kita ada kejuaraan-kejuaraan ataupun perlombaan-perlombaan, pasti lagu We Are The Champion ini sering diputar untuk memeriahkan acara pembagian medali ataupun acara selebrasi kemenangan. Mereka sejak awal sampai akhir karirnya itu tidak pernah berganti personil sebelum Freddie Mercury meninggal dunia. Nah, Queen ini beranggotakan yang pertama ada Freddie Mercury, kemudian Brian May, lalu John Deacon, dan yang terakhir Roger Taylor. Pada awalnya, untuk pemain bass Queen ini masih menggunakan personil-personil cabutan atau auditional player sebelum John Deacon ini bergabung dengan Queen pada bulan Februari tahun 1971. Sampailah kesempatan Queen ini masuk ke dunia rekaman. Nah, yang pertama, Queen ini rekaman di studio yang bernama De Lane Lea. Di sini, Queen merekam lagu demonya dan menandatangani kontrak dengan Trident di tahun 1972. Dan dibayar sebesar 60 pound sterling di setiap minggunya. Kemudian Queen mulai bekerja, mempersiapkan album pertama mereka yang direkam di bawah pengawasan Roy Thomas Baker dan John Anthony. Pada tahun 1973, Trident dan EMI menandatangani kontrak bersama Queen. Dan pada bulan Juli 1973, Queen merilis album pertamanya dengan titel Queen, dengan corak musik yang menggabungkan antara musik hard rock dengan harmoni vokal ala opera. Album dengan cover berwarna suram ini selama 17 minggu bertengger di puncak chart mencapai nomor 24. Peluncuran album ini diiringi dengan tur Inggris. Mereka menjadi band pembuka dari Mott the Hoople yang dimulai dari Town Halls, kota Leeds pada 12 November 1973. Banyak orang yang menilai, penonton yang menilai bahwa pemanggungan atau aksi panggung dari Queen ini melebihi dari sekedar band pembuka. Sehingga pada waktu itu, Queen menghasilkan para pengikut baru atau fans-fans barunya. Nah, dari situ, dari pengalaman itu,
Queen mulai mendapatkan fans yang lumayan banyak pada waktu itu. Dan kemudian di bulan Juli pada tahun 1974 sampai dengan bulan November 1974, Queen membuat album yang ketiga. Rekaman album itu dimulai tanpa kehadiran Brian May dan sedikitnya bantuan dari Roy Thomas Baker karena memang Brian May pada waktu itu masih dalam keadaan sakit, tetapi proses rekaman sudah dimulai. Baru setelah Brian May ini merasakan kondisi yang lebih baik, dia datang ke studio lalu mengisi bagian gitarnya. Walaupun memang pada saat itu Brian May masih belum 100% pulih total, tapi dia tetap berangkat ke studio untuk mengisi bagian gitarnya. Pada 11 Oktober 1974, single Killer Queen dirilis dan menjadi hits di mana selama 11 minggu bertengger di tangga lagu nomor 2. Nah, lagu Killer Queen ini menurut Brian May merupakan salah satu lagu yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Queen dan menjadi titik balik dari kesuksesan band Queen ini. Lagu ini bercerita tentang gadis panggilan kelas atas yang dalam tafsiran Freddie Mercury bahwa orang kelas atas juga bisa menjadi PSK. Akhirnya, album ketiga ini bisa diselesaikan dan dirilis pada tanggal 1 November 1974 di Empire, Liverpool dengan titel Sir Heart Attack yang memuat 13 lagu. Pada 9 Januari 1975, diluncurkan single pertama dalam album Sir Heart Attack ini, yaitu Now I Am Here. Tahun 1975, pada bulan Februari waktu itu, dengan dukungan penuh dari label Elektra, Queen melakukan invasi ke Amerika sebagai headliner yang dimulai dari Agora, Columbus, Ohio, pada tanggal 5 Februari 1975. Nah, pada waktu tour itu, band Queen mengalami kesuksesan yang sangat besar, walaupun memang disertakan hujan kritik juga pada saat itu. Banyak sekali orang-orang yang membandingkan antara Queen dan Led Zeppelin, yang pada waktu itu juga lagi terkenal-terkenalnya. Namun, penjualan tiket konser Queen sangat mengesankan waktu konser di Amerika. Selalu sold out dalam konsernya. Sehingga terpaksa dalam beberapa konsernya itu dilakukan selama 2 kali karena memang antusiasme penontonnya itu sangat baik di Amerika. Jadi sampai-sampai dalam satu tempat, satu venue dilakukan 2 kali pementasan atau 2 kali konser. Di tengah kesuksesan itu, lagi-lagi masalah medis yang menghambat perjalanan band Queen ini. Kali ini, Freddie Mercury terkena radang tenggorokan pada bulan April 1975 dan kondisinya cukup serius sehingga membatalkan 7 rangkaian konser di Amerika ini dan Queen memutuskan untuk berlibur selama 10 hari di Hawaii sebelum mereka meluncur lagi ke Jepang. Tur Jepang diawali pada tanggal 19 April di Budokan, Tokyo, dan disambung dengan kota-kota lainnya seperti Nagoya, Kobe, Fukuoka, kemudian Okayama, terus Shizuoka, Yokohama, dan kemudian kembali lagi ke Tokyo. Ketika pertama kali mereka mendarat di bandara Jepang, pada waktu itu Queen disambut oleh ribuan penggemar mereka. Pada saat yang sama juga, Sir Heart Attack memuncaki chart di Jepang. Wajar kalau antusiasme masyarakat Jepang sangat tinggi ketika Queen konser di Jepang. Karena memang lagu-lagu Queen ini lagi digemari-gemarinya oleh masyarakat Jepang. Sampai-sampai ketika di bandara pun, Queen sudah disambut oleh penggemarnya yang ada di Jepang. Nah, dari situ, karir Queen terus bertambah naik. Tetapi, pada tahun 90-an, karir Queen mulai menurun. Bukan karena kualitas musiknya yang mulai menurun, tetapi karena kepergian Freddie Mercury, sang vokalis. Kepergian Freddie Mercury ini dikarenakan meninggal dunia. Dan, usut punya usut, kalau Freddie Mercury ini meninggalnya karena penyakit AIDS. Meskipun begitu, mereka sempat mengeluarkan album yang baru, yaitu Made in Heaven, pada tahun 1995, dengan menggunakan suara Freddie Mercury yang sebelumnya sempat direkam, tetapi ditunda karena memang kepergian Freddie Mercury yang terlalu cepat.
Queen juga pernah mengeluarkan single baru dengan judul No One But You pada tahun 1998. Nah, di single ini, gitaris Brian May merangkap sebagai vokalis, karena memang pada saat itu, Queen belum mendapatkan vokalis pengganti Freddie Mercury. Sebelumnya, Queen sempat mengadakan proyek Queen Plus. Proyek ini adalah proyek di mana Queen berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi ternama, seperti George Michael, lalu Elton John, kemudian Luciano Pavarotti, dan banyak lagi artis-artis lainnya. Queen Plus ini sudah terlihat sejak diadakannya Freddie Mercury Tribute Concert untuk mengenang Freddie Mercury pada tahun 1992. Hanya saja, Queen Plus ini cuma menyanyikan lagu-lagu lama yang sempat menjadi hits, seperti Somebody to Love, kemudian We Will Rock You, kemudian Too Much Love Will Kill You, dan beberapa lagu hits lainnya. Nah, setelah rilis single No One But You, basis John Deacon memutuskan untuk mengakhiri kebersamaannya dengan Queen pada tahun 2004. Nah, singkat cerita, setelah itu Queen menemukan vokalis barunya, yaitu Paul Rodgers. Nah, dari formasinya yang baru ini, mereka sempat melakukan show di Hyde Park, Sheffield, Inggris. Nah, teman-teman, mungkin itu saja sedikit cerita tentang perjalanan band Queen ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan inspirasi teman-teman semua bagi yang ingin serius di dunia musik. Nah, barangkali teman-teman mempunyai cerita yang lebih lengkap lagi, teman-teman bisa share aja di kolom komentar supaya yang lain bisa melihat atau membaca dan menambah pengetahuan tentang perjalanan band Queen ini. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.